Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, hadapi semua tantangan menuju yang lebih baik. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan materi pelajaran matematika kelas 9 tahun 2020-2021 di SMP Darul Ulum 1 Peterongan, Jombang. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu, yaitu tentang persamaan kuadrat seri yang pertama, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke? Menemukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan untuk A sama dengan 1. Jadi, untuk pertemuan kali ini adalah menemukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan untuk A sama dengan 1. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C menjadi X plus P kali X plus Q, atau ditulis AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P kali X plus Q. Jadi, harus dicari dulu bilangan pengganti P dan pengganti Q sedemikian hingga P ditambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Jadi, kalian nanti harus mencari pengganti P dan Q. Karena P dan Q itu nanti akan kita tulis menjadi faktor dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C itu. Nah, bagaimana cara menentukan P dan Q? Akan kita pelajari. Misal, X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Jadi, soalnya adalah X kuadrat plus X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Maka, kita nanti akan mencari pengganti P dan Q ketika P ditambah Q nanti sama dengan B. Coba dari soal tersebut, B itu sama dengan 1 kan? Ya. Lalu, P dan Q itu nanti akan kita kalikan, yang hasilnya sama dengan C. Berapa C di situ? C-nya adalah min 6. Nah, maka akan kita coba, kita buatkan, karena di sini C-nya min 6, maka kita akan mencari faktor dari min 6. Nah, ini. Faktor dari min 6. Jadi, tadi soalnya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Ini. Maka, kita cari faktor dari min 6. Faktornya diantaranya 1 kali min 6 sama dengan min 6. 2 kali min 3. 3 kali min 2, 6 kali min 1, min 1 kali 6, min 2 kali 3, min 3 kali 2, min 6 kali 1. Semuanya menghasilkan min 6. Tetapi ketika P dan Q nanti kita jumlahkan yang hasilnya sama dengan 1, maka yang cocok adalah, yang cocok itu yang saya warna biru muda, yaitu 3 dan min 2. Kenapa? Karena 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Jadi kita akan memilih P-nya nanti 3, Q-nya adalah min 2. Oke? Nah, setelah itu akan kita terapkan di sini, yaitu P-nya 3, Q-nya min 2. Sehingga akan didapat pemfaktorannya seperti ini.
X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Ekuivalen X plus P kali X plus Q sama dengan 0. Maka P-nya kita ganti 3, Q-nya kita ganti min 2. Sehingga hasilnya adalah X plus 3 kali X min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk X plus 3 kali X min 2 sama dengan 0, kita akan mencari satu persatu pengganti X-nya. Yang mana X plus 3 supaya menghasilkan 0, maka X harus diganti min 3. Sebab min 3 tambah 3, 0. Nah, sekarang yang kedua, faktor yang kedua yaitu X min 2. Supaya X min 2 sama dengan 0, maka X harus diganti dengan 2. Sehingga 2 dikurangi 2, 0. Nah, sekarang kita sudah menemukan kedua akar penyelesaiannya. Berapa itu? Nah, ketemu X yang pertama adalah min 3, X yang kedua adalah 2. Dengan demikian, akar-akarnya adalah X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 2. Selesai. Bagaimana? Nah, supaya lebih paham lagi, akan kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, ini nanti adalah soal-soal, Ibu sengaja memberikan 3 soal. Ya. Soal-soal ini sudah Ibu bahas dengan Ibu Siti Zahroh. Coba kita dalami soal-soal tersebut. Untuk persamaan kuadrat yang A sama dengan 1, misal pada persamaan kuadrat di bawah ini, tentukan A, nilai diskriminan, B, akar-akar penyelesaiannya. Nah, ada 3 soal. Yang pertama, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Nah, akan kita kupas satu persatu dari latihan soal ini. Oke? Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah tentukan nilai diskriminan dari soal X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka akan kita identifikasi A-nya sama dengan 1, B-nya 3, C-nya 2. Oke? Nah, untuk diskriminan, maka rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. Jadi B-nya 3, A-nya 1, C-nya 2. Nah, kita selesaikan. Maka 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kali 1 kali 2 sama dengan 8. Sehingga diketahui bahwa diskriminannya adalah 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Karena D sama dengan 1, maka ditemukan bahwa nilai diskriminan di atas 0. Pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan, jika nilai diskriminan di atas 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar penyelesaian. Oke, masih ingat kan? Ya, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan yang B, yaitu menemukan akar penyelesaian dengan memfaktorkan. Tadi diskriminannya menyatakan bahwa D di atas 0 berarti mempunyai 2 akar. Lah, 2 akar itu apa saja? Di sini akan kita kupas. X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Kita identifikasi A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan,
kita akan mencari pengganti P dan Q. Yang mana jika P ditambah Q nanti hasilnya harus sama dengan B. Berapa di sini B? 3. Jadi kita akan mencari berapa ditambah berapa sama dengan 3, yaitu pengganti P dan Q. Yang mana P dan Q nanti ketika kita kalikan itu sama dengan C. C-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita mencari pengganti P dan pengganti Q ketika kita kalikan sama dengan 2. Nah, bilangan berapakah itu? Ternyata P kita ganti dengan 1, Q kita ganti dengan 2. Sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan 1 kali 2 sama dengan 2. Pas, tepat. Nah, kita akan melanjutkan sehingga didapat pemfaktorannya adalah sebagai berikut. X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka, X plus P kali X plus Q sama dengan 0. Maka, X plus 1 kali X plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari faktor yang dari faktor yang X pertama. X plus 1 supaya sama dengan 0, maka X harus kita ganti min 1. Sehingga min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Untuk faktor yang kedua, X ditambah 2. Supaya X ditambah 2 sama dengan 0, maka X kita ganti dengan min 2. Sebab min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Dengan demikian, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, penyelesaiannya adalah X yang pertama sama dengan min 1, X yang kedua sama dengan min 2. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Soal latihan kedua. Apa itu? X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Kita akan mengidentifikasi A, B, C, dan kita akan menemukan nilai diskriminannya. Nah, kita amati anak-anak. Sudah Ibu tuliskan. Jadi, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Sehingga nilai diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka B-nya 2, maka D sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. D sama dengan 4 dikurangi 4, maka nilai diskriminan sama dengan 0. Apa kesimpulan nilai diskriminan sama dengan 0 minggu yang kemarin? Iya, jadi ketika kita ketahui dari sebuah persamaan kuadrat yang nilai diskriminan sama dengan 0, maka akar penyelesaiannya hanya 1. Jadi tidak 2. 1 itu yang dimaksud di sini adalah nanti kembar ya, dua-duanya sama. Oke. Sekarang kita akan mencari dan menemukan akar penyelesaian dengan memfaktorkan, yaitu X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Maka diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Langkah yang dilakukan adalah menemukan P dan Q. P ditambah Q harus sama dengan B, B-nya 2. Jadi berapa tambah berapa sama dengan 2. Dan P kali Q sama dengan 1, karena C-nya 1. Maka, bilangan yang tepat untuk menggantikan P dan Q adalah P-nya 1, Q-nya 1. Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Pas. Sehingga didapat pemfaktorannya adalah sebagai berikut. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0, maka X plus P kali X plus Q sama dengan 0. X ditambah 1 kali X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X yang pertama
sama dengan min 1. Karena X ditambah 1 sama dengan 0. Berapa X? X ya min 1. Min 1 tambah 1, 0. Dan faktor yang kedua, untuk mencari X yang kedua, ternyata sama. Ya min 1 juga. Karena tadi nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, dengan demikian akar-akarnya adalah X yang pertama sama dengan X yang kedua sama, yaitu min 1. Bagaimana dengan dua contoh? Oke, sekarang Ibu lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, menemukan nilai diskriminan dulu dari persamaan kuadrat X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0. Maka, kita identifikasi A sama dengan 1, B sama dengan min 15, dan C sama dengan 14. Nah, rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka, min 15 kuadrat min 4 kali 1 kali 14. Maka, D sama dengan 225. 225 itu kan diperoleh dari min 15 kuadrat. Ya, lalu 4 kali 1 kali 14 sama dengan 56. Sehingga diketahui nilai diskriminannya 169. Gede banget. Berarti nilai diskriminannya di atas 0. Apa kesimpulannya? Berarti nanti dari persamaan kuadrat itu ada dua akar penyelesaian. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menemukan akar penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Dari X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari pengganti P dan Q lagi. Yang mana P ditambah Q sama dengan B, B-nya itu min 15. Dan P kali Q itu nanti sama dengan C, C-nya 14. Jadi, berapa ditambah berapa hasilnya 15, dan berapa kali berapa sama dengan 14. Pengganti P dan Q. Dan yang cocok untuk pengganti P dan Q, P-nya min 1, Q-nya min 14. Kalau kamu balik boleh, jadi P-nya min 14, Q-nya min 1 boleh. Nah, kita lanjut. Karena sudah kita temukan bahwa pengganti P min 1, pengganti Q min 14, maka akan kita masukkan. Kita substitusikan ke persamaan kuadrat tersebut. X kuadrat min 15X sama dengan 14 sama dengan 0. Maka X plus P kali X plus Q sama dengan 0. P-nya diganti min 1, sehingga berbunyi X plus min 1 kali Q-nya diganti min 14, Q plus min 14 sama dengan 0. Kita sederhanakan penulisannya menjadi X min 1 kali X min 14 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari menyelesaikan X yang pertama, yaitu dari faktor X min 1. Supaya X min 1 sama dengan 0, maka X kita ganti dengan 1. 1 min 1 sama dengan 0. Sekarang faktor yang kedua adalah X min 14. Berapakah untuk pengganti X supaya X min 14 sama dengan 0, maka X kita ganti 14. 14 kurangi 14 sama dengan 0. Nah, sehingga dengan demikian akar-akarnya adalah X yang pertama 1, X yang kedua adalah 14. Nah, sudah selesai. Bagaimana anak-anak dengan 3 contoh tadi? Insya Allah, dan Ibu paham benar bahwa kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan.
Sekarang kita akan melanjutkan dengan tugasnya. Nah, tugasnya sama dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Apa yang harus kamu lakukan yaitu menentukan nilai diskriminan dan menentukan akar-akar penyelesaiannya. Nah, yang pertama, coba ditulis x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Yang ketiga, x kuadrat plus 4x min 15 sama dengan 0. Bagaimana? Sudah selesai mencatatnya? Oke. Demikian tadi anak-anak pertemuan untuk minggu ini yang kita sudah membahas panjang lebar tadi tentang menentukan akar-akar penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Terima kasih, semangat belajar dan berkarya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.